Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 November 2024, Selasa, Pekan Biasa ke-33. Disusun dan dibawakan oleh Frater Wilfred Oki SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita hari ini saya beri judul Sakeus Teladan Pertobatan. Saudari-saudara pencinta Sang Sabda yang terkasih, Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, dan Maha Cinta, yang mencintai manusia ciptaannya dengan sungguh, sehingga Dia tidak mau satu orang manusia pun tidak memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, Ia datang ke dunia dengan perantaraan Yesus Kristus untuk membawa manusia kembali kepada jalan yang dikehendakinya, yaitu jalan keselamatan. Hal ini tergambar jelas dalam karya pelayanan Yesus. Ia berkeliling dari kota ke kota untuk mencari domba yang hilang, menyembuhkan yang sakit, dan membawa pertobatan bagi orang berdosa. Inilah komitmen utama kedatangan Yesus ke dunia, yakni mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudari-saudara pencinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang berjalan keliling kota Yeriko. Di sana Ia berjumpa dengan Sakeus, seorang yang pendek tubuhnya, sekaligus seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya. Ia juga seorang domba yang hilang. Dikisahkan bahwa begitu mendengar Yesus masuk ke kota itu,
ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Ketika mereka berpapasan, Yesus meminta Zakheus untuk turun dari pohon karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Saudari-saudara pencinta sabda yang terkasih, tanggapan Zakheus kepada perintah Yesus, "Segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu," dapat kita maknai ke dalam beberapa hal. Pertama, tanggapan Zakheus menunjukkan bahwa Zakheus mendengarkan suara Yesus. Ia segera turun dari pohon dan berjalan bersama Yesus menuju rumahnya. Zakheus tidak hanya turun dari pohon, tetapi ia juga turun dari kekuasaan. Ia merendahkan diri, ia melepaskan keakuannya supaya ia bisa bertemu dengan Yesus. Identitasnya sebagai kepala pegawai pajak ia lepaskan. Kuasanya untuk menagih pajak yang acap kali melampaui ketetapan pajak ia tinggalkan. Kelekatannya dengan hartanya yang berlimpah ia dengkalkan. Kita perlu mencontohi Zakheus dalam perjalanan pertobatan kita sebagai orang-orang berdosa. Sikap mendengarkan sapaan-sapaan kasih Allah melalui kitab suci dan teguran-teguran dari saudari-saudara kita perlu ditanggapi dengan baik. Hal ini membantu kita untuk melepaskan sikap dan tindakan yang seringkali membatasi bahkan menutupi jalan pertemuan kita dengan Tuhan. Saudari-saudara pencinta sang sabda yang terkasih, perintah Yesus kepada Zakheus, "Segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu," ditanggapi secara cepat oleh Zakheus. Ia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Inilah hal kedua yang mesti kita maknai dari sikap Zakheus, yaitu membuat keputusan cepat dan tepat untuk hal-hal baik. Menerima Yesus merupakan hal penting bagi setiap orang. Ia juga merupakan hal yang didambakan oleh semua orang. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan reaksi-reaksi yang akan diperolehnya dari orang-orang di sekitar, Zakheus segera menerima kunjungan Yesus. Waktu perjumpaan kita dengan Yesus tidak pernah kita ketahui, tetapi hal yang perlu kita sadari adalah bahwa Ia selalu datang dalam rupa-rupa wajah-wajah yang terluka. Orang-orang sakit, para peminta di jalanan, para pengungsi merupakan wajah-wajah Yesus yang datang menghampiri kita. Sikap yang mesti kita ambil adalah dengan cepat memberi tumpangan, memberi tenaga, dan memberi materi untuk mengatasi situasi-situasi sulit mereka. Saudari-saudara pencinta sang sabda yang terkasih, hal ketiga yang dapat kita maknai dari sikap Zakheus ialah memberi tempat bagi Yesus di rumah kita masing-masing. Pertobatan yang radikal adalah sikap memberi ruang bagi Yesus di dalam hati kita. Sebab dengan memberikan tempat bagi Yesus, sikap dan tindakan kita akan berubah. Zakheus menunjukkan hal itu. Di dalam rumahnya, Zakheus mengalami proses perubahan sikap dan tindakan. Ia tidak akan memeras lagi. Ia akan memberikan setengah yang dimilikinya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat harta yang telah ia peras dari setiap orang. Perubahan sikap dan tindakan Zakheus terjadi karena ia mendengarkan Tuhan Yesus. Ketika Yesus berada di rumah Zakheus, tentunya banyak hal terjadi di sana. Yesus pasti mengajarkan kerajaan Allah kepada Zakheus. Yesus pasti membuka wawasan Zakheus dengan pengajaran pesan-pesan kitab suci. Dan hal itu membawa transformasi radikal dalam diri Zakheus. Saudari-saudara pencinta sang sabda yang terkasih, rumah hati kita adalah tempat Tuhan Yesus tinggal. Suara hati kita adalah suara Tuhan yang bersabda kepada kita.
Semoga kita selalu mendengarkan suara Tuhan dari rumah hati kita, agar hidup kita selalu berjalan di jalan keselamatan, dan agar diri kita selalu membantu semua orang untuk memperoleh keselamatan. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati